Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, PB1 dan PB2. Kita akan membahas tentang gerak. Gerak itu apa ya? Gerak adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh, atau bisa juga disebut dengan berpindah tempat. Makhluk hidup bergerak jika ada stimulus atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuh. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, alat gerak pasif, dan yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini adalah tulang. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan untuk alat gerak aktif di sini adalah otot. Otot disebut dengan gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, antara tulang dan otot bekerja sama sehingga manusia dan hewan bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan lain-lain. Kerja sama antara tulang dan otot disebut dengan sistem gerak. Sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk yang selanjutnya, hewan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sini Bu Guru ada 3 contoh hewan vertebrata. Yang pertama, gambar apa ini? Ya, di sini ada gambar kelinci. Bagaimana sih cara kelinci bergerak? Kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat. Sehingga cara bergerak kelinci adalah melompat. Untuk yang kedua di sini adalah burung. Nah, burung ini bergerak dengan sayap dan kakinya. Nah, sayap di sini untuk terbang dan kaki burung di sini untuk berjalan. Untuk yang selanjutnya yaitu ikan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik dan berbeda dengan vertebrata yang lain. Karena ikan ini hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya avertebrata. Avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini juga ada 3 contoh. Contoh yang pertama yaitu siput. Nah, siput di sini bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Jadi, cara bergeraknya itu melata. Siput disebut dengan hewan melata. Untuk yang selanjutnya di sini adalah belalang.
atau jangkrik, belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki beruas, sehingga belalang atau jangkrik itu terbang dan melompat. Dan selanjutnya di sini gambar yang ketiga yaitu adalah cacing. Nah, cacing tanah di sini memiliki 2 otot, yaitu memanjang dan melingkar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita, dan contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama gambar berupa foto dan yang kedua gambar tangan. Nah, ini ada contoh gambar berupa foto. Ini juga contoh kedua dari gambar berupa foto. Di sini ada foto pasar ya. Untuk yang selanjutnya di sini gambar tangan. Nah, untuk gambar tangan di sini memiliki perbedaan dengan gambar foto, karena gambar tangan biasanya digambar oleh tangan menggunakan pensil, dan untuk gambar foto biasanya menggunakan kamera. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada ragam gambar ilustrasi. Ada 6. Yang pertama yaitu cergam. Cergam adalah cerita bergambar, dan biasanya ini fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Untuk yang selanjutnya yaitu komik. Nah, komik di sini gambar berurutan yang membentuk alur cerita, dan biasanya ceritanya itu padat dan ringkas. Penyampaiannya berupa percakapan yang lucu, menarik, dan menghibur. Untuk yang ketiga yaitu pamflet. Nah, pamflet ini adalah selebaran berupa tulisan yang disertai gambar atau biasanya juga tidak ada gambar. Jadi ada 2 opsi ya. Tujuan pamflet ini yaitu menyampaikan pesan atau informasi. Oke, yang selanjutnya cover. Nah, biasanya cover ini disebut juga dengan sampul ya. Bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Jadi, cover ini adalah sampul buku, bagian depannya buku ya. Selanjutnya kartun. Nah, kartun ini gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Untuk yang selanjutnya, karikatur. Nah, karikatur di sini adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu dan dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Oke, yang selanjutnya cara membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu siapkan kertas atau kanvas atau kain, pilih salah satu. Yang kedua, siapkan pewarna. Nah, untuk pewarna di sini kalian nanti tentukan dengan alas apa yang kalian pakai. Ketika kalian menggunakan kertas, maka sesuaikan pewarnanya. Begitu juga dengan kanvas atau kain.
Dan yang selanjutnya yaitu langkah pembuatan. Nah, di sini langkah pertama yaitu menentukan gagasan yang bersumber dari bacaan. Nah, biasanya entah dari karakter, dari tempat, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu membuat sketsa. Nah, sketsa ini adalah rancangan dari gagasan yang telah dibuat. Biasanya seperti oret-oretan atau tata letaknya. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Untuk pewarnaan di sini disesuaikan dengan imajinasi kalian masing-masing. Jadi bebas. Nah, di sini ada contoh. Ada sebuah teks. Edo memiliki satu ekor kucing kecil yang sangat lucu. Edo begitu menyayangi kucing. Setiap pulang sekolah, selesai tugas sekolah maupun tugas rumah, Edo bermain bersama kucing. Kucing kecil sangat suka diberi minum susu. Nah, berdasarkan dari teks ini, maka gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo adalah kucing lucu. Nah, di sini ada gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo. Jadi, gambar ilustrasi di sini menggunakan apa? Iya, betul, menggunakan gambar tangan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kalian buka halaman 11. Di sini, ayo berkreasi. Nah, tugasnya untuk kalian adalah kalian menulis teks cerita bebas ya. Namun, ada temanya. Temanya adalah hewan kesayanganku. Jadi kalian bebas entah menggunakan hewan kucing, hewan burung. Jadi bebas sesuai imajinasi kalian. Setelah kalian bercerita di sini, lalu nanti kalian gambar ilustrasi. Jadi gambarkan apa yang sudah kalian ceritakan di sini. Jadi gambarkan di sini, gambar ilustrasinya itu seperti apa. Kalau tadi kan contohnya Edo menceritakan kucingnya. Maka gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo adalah seekor kucing. Seekor kucing yang lucu. Jadi ini adalah tugas pertama. Selanjutnya kalian buka halaman 12, tugas 2. Nah, dibuka halaman 12 ya. Di sini ada cerita bergambar. Jadi ada gambar di sini. Ada gambar kelinci. Nah, tugas kalian menceritakan apa yang terjadi pada gambar di sini. Jadi bebas kalian bercerita sesuai gambar ini, sesuai imajinasi kalian. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jika ada yang masih belum paham, bisa menghubungi ibu guru nanti ya. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.